Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita perhatian dalam kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dapatkan beliau tidak pernah berhenti dari mengingat dan membicarakan neraka. Pada setiap pagi dan sore hari, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berhenti berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari neraka. Contohnya nyatanya kita dapatkan dalam zikir pagi dan sore hari. Di dalamnya terdapat istiazah, doa mohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Yaitu, kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi, kecuali Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Kepunyaannya kerajaan dan baginya pula segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Rabbi, aku memohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku juga berlindung kepadamu dari keburukan di hari ini dan keburukan sesudahnya. Ya Rabbi, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua pikun. Ya Rabbi, aku berlindung kepadamu dari azab di neraka dan azab di kubur. HR. Muslim. Maka sangat jelas, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari, pada pagi dan sore hari, senantiasa berlindung kepada Allah Jalla wa Ala dari neraka. Begitu juga kita dapatkan, sesudah bertahiyat, sebelum salam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah dari neraka. Beliau mengajari kita agar membaca, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan siksa neraka, dari fitnah hidup dan fitnah mati serta dari fitnah Al-Masih Dajjal. HR. Bukhari dan Muslim. Bahkan mengingat neraka tidak luput dari beliau sampai saat sebelum tidur. Ya sampai sebelum tidur, adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beranjak tidur maka beliau meletakkan telapak tangan kanan beliau di bawah pipi kanan, lalu berdoa. Ya Rabbiku, selamatkan aku dari siksamu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. HR. Al-Tirmidzi dan Ahmad terkadang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membacanya sekali dan terkadang 3 kali. Bahkan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling sering beliau baca, sebagaimana yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu berisi memohon perlindungan dari neraka. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surat Al-Baqarah, 201. Jadi mengingat neraka memiliki bagian besar dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam pikiran ataupun hati beliau. Beliau tidak pernah terputus dari mengingat neraka. Seperti inilah seharusnya seorang Muslim, senantiasa mengingat neraka. Setiap saat harusnya dia mendengarkan ceramah tentang neraka atau membaca kitab yang menerangkan tentang dahsyatnya neraka. Kenapa? Supaya kita bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dalam kehidupan ini kita tidak tenggelam dalam kenikmatan dunia, syahwat dan kemaksiatan sampai lupa akan akhirat. Neraka dalam Al-Quran. Berikut ini kami suguhkan tentang gambaran neraka dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala. Inilah dua golongan, golongan mukmin dan golongan kafir, yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Quran Surat Al-Hajj 19. Para penghuni neraka akan dikenakan untuk mereka pakaian dari aspal yang lalu dibakar dengan api neraka. Tidak cukup itu saja, Al-Hamim air yang sedang mendidih dan sangat panas, akan disiramkan ke atas kepala mereka. Kita berlindung kepada Allah dari menjadi ahli neraka. Kita bisa bayangkan, kalau saja kita diletakkan pada satu tempat, lalu dari atas turun setetes demi setetes air dalam jangka waktu tertentu, sehari, seminggu, sebulan. Setiap detik air menetes dan mengenai kepala kita. Apa yang akan terjadi? Kita akan tersiksa dengan sendirinya dan bisa menjadi gila, lalu bagaimana kalau yang disiramkan itu adalah air mendidih neraka yang panasnya berlipat-lipat dari panasnya dunia? Kemudian Allah melanjutkan, dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Quran Surat Al-Hajj 20. Betapa dahsyatnya panas air tersebut. Saat disiramkan di atas kepala,
maka air tersebut akan menghancurkan isi perut, daging, lemak, dan ususnya. Yakni isi perutnya meleleh karena panasnya air neraka yang mendidih tersebut. Sehingga pun kulit mereka juga meleleh. Kita memohon keselamatan kepada Allah dari beratnya siksa neraka. Selanjutnya Allah berfirman, dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Quran Surat Al-Hajj 21, Makami, itu semacam palu atau martil dari besi yang dipukulkan ke kepala mereka. Maka ketika mereka hendak keluar dari neraka, dipukulkan martil-martil tersebut di atas kepala mereka supaya siksa tidak terputus dari mereka. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasailah azab yang membakar ini. Quran Surat Al-Hajj 22. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Quran Surat Muhammad 15. Ya benar, mereka dipaksa meminum air neraka yang sedang mendidih dan sangat panas menghancurkan. Jadi tidak cukup hanya disiramkan ke atas kepala mereka, namun Al-Hamim air neraka yang sedang mendidih dan sangat panas tersebut diminumkan kepada mereka sehingga usus-usus mereka terpotong-potong, tercabik-cabik dan hancur berantakan. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa neraka. Sesungguhnya panasnya api neraka jahanam tidak tertandingi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, panasnya lebih dari 70 kali dari panasnya api dunia yang paling panas. Satu contoh permisalah yang tak mungkin bisa menyamai dengan neraka. Seandainya kita dipaksa meminum secangkir kopi atau teh yang sedang mendidih dengan segera, apa yang akan terjadi? Lidah dan mulut kita akan melepuh, dan boleh jadi usus kita juga akan meradang dan putus. Lalu bagaimana kalau yang diminumkan adalah air neraka yang sedang mendidih dan memiliki panas yang tak terhingga? Orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Coba bayangkan keadaan ahli neraka yang dijelaskan ayat ini. Karenanya benarlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Masalahnya, kita tidak mengetahui sebagaimana yang diketahui oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang tikar dan selimut ahli neraka. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut api neraka. Quran Surat Al-A'raf 41, dari bawah penghuni neraka ada tikar yang terbuat dari api neraka, sedangkan dari atasnya mereka diselimuti dengan selimut dari neraka juga. Dari sini, dapat kita padukan dengan ayat-ayat yang lain, bahwa para penghuni neraka akan dipakaikan baju dari aspal neraka yang lalu dibakar, tikar dari neraka, selimut dari neraka, dan juga cambuk martil dari besi. Pada ayat lain, Allah Ta'ala menyebutkan tentang angan-angan para penghuni neraka, yaitu kematian. Mereka ingin sekali mati sehingga tidak merasakan azab neraka yang maha dahsyat. Hal ini sebanding dengan angan-angan mereka di dunia, yaitu mereka berangan dan berhayal dapat hidup 1000 tahun atau lebih. Mereka sangat cinta kepada kehidupan dunia. Sedangkan di akhirat mereka sangat-sangat berharap bisa mati. Kita berlindung kepada Allah dari menjadi bagian orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Quran Surat Fatir 36 yakni, dia tidak mati dan tidak akan diringankan azabnya. Berbeda dengan siksa manusia di dunia, berapa tahun dan seberapa hebat mereka menyiksa sesama manusia. Penyiksanya bisa bertahan menyiksa paling hanya 1 atau 2 jam secara berturut-turut lalu istirahat. Pun dia masih butuh makan, minum, buang air dan kebutuhan lainnya sehingga siksa akan berkurang atau dihentikan sementara. Dan ujung dari siksaannya adalah kematian. Sedangkan di neraka, azab tidak akan dihentikan barang sejenak, karena yang menyiksa adalah para malaikat yang sudah Allah bekali dengan kekuatan luar biasa dan sangat menyeramkan. Mereka tidak mengenal lelah atau capek sehingga tidak ada istirahat dari siksa bagi penghuni neraka. Setiap detik,
Setiap menit dan setiap jam penghuni neraka disiksa tanpa henti dan mereka tidak bisa mati. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Quran Surat Al-Nisa, 56. Karena itulah, wahai saudaraku seiman, kita harus senantiasa mengingat akan neraka, berlindung kepada Allah, Azza wa Jalla dari siksa neraka yang luar biasa. Di dalamnya tidak ada kematian, sebagaimana Allah kisahkan tentang permintaan penghuni neraka kepada malaikat Malik sang penjaga neraka. Mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja." Quran Surat Al-Zukhruf, 77. Maka malaikat Malik menjawab, "Kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu." Quran Surat Al-Zukhruf, 77-78. Sesungguhnya siksa neraka jahanam tidak bisa dibayangkan. Kedahsyatannya melebihi dari setiap gambaran manusia tentang berat dan dahsyatnya siksa, maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya. Quran Surat Al-Fajr, 25. Tidak seorang pun yang menyiksa bisa menyamai siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya masih banyak ayat lain yang menceritakan tentang kengerian dan dahsyatnya siksa neraka. Maka bagi setiap mukmin agar merenungi ayat-ayat tersebut dan sering membaca keterangan-keterangan tentang neraka, minimal 1 bulan sekali. Kalau bisa, lebih banyak dari itu, agar hati ini takut dan khawatir terhadapnya. Sehingga dia akan bertakwa kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemaksiatan ditinggalkan sedangkan kewajiban dijalankan dengan semestinya. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari siksa neraka dan segala hal yang bisa mendekatkan kepadanya dari perkataan dan perbuatan. Ya Allah, peliharalah kami dari siksa neraka, sungguh kami tidak sanggup menahannya dan kuasa menjalaninya. Amin. Ya Rabbal Alamin.